Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Asya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang pelanggaran etika bisnis Islam yang dilakukan oleh PT Ajinomoto Indonesia. Etika bisnis Islam itu sendiri merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. PT Ajinomoto Indonesia adalah perusahaan di Indonesia yang memproduksi berbagai bumbu penyedap masakan yang berdiri tahun 1969 di Jakarta. Lalu pada tahun 1970 mendirikan pabrik pertamanya di Mojokerto, Jawa Timur dengan produk utama penyedap rasa dengan merek Ajinomoto yang dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Bulan September tahun 2000, sertifikat halal dari MUI untuk Ajinomoto akan berakhir. PT Ajinomoto Indonesia memperpanjang sertifikat halalnya pada akhir Juni tahun 2000. Pada 7 Oktober tahun 2000, Komisi Fatwa memutuskan baik to Satan tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikrob untuk menghasilkan MSG. PT Ajinomoto Indonesia diminta untuk mencari alternatif bahan pengganti baik to Satan. Sesuai instruksi, PT Ajinomoto Indonesia mengganti baik to Satan dengan Mameno lagi dengan tempo 2 bulan. Dengan Mameno lagi dalam tempo 2 bulan. Setelah rapat kedua, LPPO MUI menyampaikan hasil rapat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember tahun 2000 bahwa produk yang menggunakan baik to Satan dinyatakan haram MUI. Lalu MUI mengirim surat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan sebelum tanggal 23 November tahun 2000. Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada 24 Desember tahun 2000 bahwa produk Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengkonsumsi bumbu masak Ajinomoto yang diproduksi pada periode 13 Oktober hingga 16 Desember hingga 16 November tahun 2000. Pengumuman MUI ini lalu ditindaklanjuti pada 2 dan 5 Januari tahun 2001 yang menghasilkan keputusan bahwa PT Ajinomoto Indonesia harus menarik seluruh produknya, termasuk produk lain yang tidak bermasalah dalam jangka waktu 3 minggu terhitung dari 3 Januari tahun 2001. Dalam siaran pers yang dipublikasikan oleh Departemen Manajer PT Ajinomoto Indonesia, Djokorda Bagus Sudarta, Ajinomoto mengakui bahwa mereka menggunakan baik to Satan yang diekstraksi dari daging babi untuk menggantikan polypeptide yang biasa diekstraksi dari daging sapi karena lebih ekonomis. Ekstraksi ini hanya medium dan tidak berhubungan dengan produk akhir, sehingga tidak benar bahwa produk akhir MSG Ajinomoto mengandung unsur enzim babi yang dikenal sebagai porcine. Namun, untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat dalam mengkonsumsi produk Ajinomoto, maka pihaknya akan menarik produk MSG Ajinomoto dan minta maaf akan kejadian ini.
Sebagai tindak lanjut dari masalah ini, PT Ajinomoto akan kembali berproduksi menggunakan bahan Mameno sesuai anjuran. Mameno ini merupakan resep lama, sedangkan produk Ajinomoto yang dipermasalahkan MUI memakai Bectucitaten yang merupakan resep baru. Ketua MUI, Haji Dr. Andes Amidan, berpendapat bahwa fatwa MUI perlu melindungi konsumen. Meskipun begitu, ia mengakui produk akhir Ajinomoto tidak mengandung unsur porcine, tetapi karena proses pembuatannya tetap memanfaatkan enzim tersebut, maka produksi itu dinyatakan haram. Bagi yang mengerti tentang fikih makanan halal dan haram, tentunya memahami bahwa tidak semua mazhab sejalan dengan fatwa ini. MUI mengeluarkan kembali sertifikat halal untuk Ajinomoto pada 19 Februari tahun 2001 sehingga Ajinomoto bisa berproduksi dan memasarkan produknya kembali di seluruh Indonesia. Setiap 2 tahun sekali, sertifikat halal ini selalu diperpanjang hingga kini. Dalam hal ini, kasus yang dialami PT Ajinomoto Indonesia dapat dikatakan telah melanggar etika bisnis, yakni prinsip kejujuran. Karena saat PT Ajinomoto mengganti bahan dalam pembuatan MSG, mereka tidak terbuka dengan bahan-bahan yang digunakan. Mereka mengganti bahan menggunakan Bectucitaten atau ekstraksi dari daging babi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Perusahaan sebaiknya jujur dan menyatakan komposisi sebuah produk, karena bagaimanapun juga hal ini sangat penting untuk melindungi konsumen. Mereka harus menjaga kualitas produknya demi kesehatan konsumen, agar konsumen tetap mempercayai produk tersebut, sehingga hal ini akan melindungi dan menguntungkan semua pihak. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.